Film dibuka dengan sebuah truk yang sedang membawa barang kiriman waktu tengah malam. Tiba-tiba ada sekelompok begal yang ingin menghentikan mobilnya karena para begal itu membawa senjata. Si sopir hanya pasrah. Namun dengan menyerah bukan berarti si sopir itu bisa lolos. Dia malah dipukul dari belakang sampai si sopir ini pun pingsan. Lalu perampok yang jumlahnya 3 orang ini membuka isi truk, di mana di dalamnya hanya ada sebuah peti. Kemudian kedua rampok akhirnya penasaran dengan isi petinya karena mungkin saja di dalamnya ada emas. Namun ketika dibuka bukannya emas melainkan sebuah benda yang membuat kedua rampok itu ketakutan. Ketika keduanya akan lari, pintu truknya tiba-tiba tertutup sendiri, dan kedua rampok itu guncangkan di dalam truk itu oleh benda misterius dari dalam peti. Salah satu teman rampok yang berjaga di luar kemudian membuka pintu truk itu dan menemukan keduanya sudah tewas. Lalu si sopir yang baru saja bangun melihat salah satu rampok itu juga menjadi korban dan tewas di tempat. Karena takut dia pun lari ke jalan, namun berakhir dengan tertabrak oleh sebuah mobil. Mobil yang menabrak barusan dikendarai oleh seorang perempuan bernama Frankie. Sebelum polisi datang, Frankie sempat melihat dari kaca seseorang berdiri di belakang mobilnya. Namun tak lama setelah dia menoleh sebentar, orang itu sudah tidak ada. Tak lama setelah kejadian tabrakan itu polisi datang. Namun setelah mendapat penjelasan dari Frankie, polisi itu bertanya-tanya kenapa supir truk lari dan dia lari dari apa. Namun Frankie tidak bisa menjelaskan. Sebelum Frankie dibebaskan, polisi itu bertanya setelah kecelakaan apakah Frankie melihat ada orang lain. Tetapi ia mengaku tidak melihat siapapun. Sesampainya di rumah, Frankie ditanya oleh pacarnya yang bernama Steve tentang kabarnya hari itu. Namun mengetahui kabarnya lebih buruk dari hari-hari biasanya, Frankie hanya terdiam lalu menangis. Sementara itu di lain tempat, seorang kakek mendapat kabar kalau benda yang ada di peti itu hilang. Dia pun tidak terima. Si kakek ingin secepatnya mendapatkan kembali benda itu karena menyangkut nyawa banyak orang. Setelah kecelakaan itu, Frankie masih teringat bagaimana dia menabrak sopir truk itu dengan mobilnya. Dia pun memilih untuk diam di rumah saja. Namun selama di rumah itu, Frankie lebih sering mendengar suara-suara aneh seperti suara pintu terbuka dan kadang dia melihat sekilas sosok ada di rumahnya. Demi menjernihkan pikirannya, Frankie pun datang ke klub bertemu teman-temannya. Di sana mereka mengobrol soal kecelakaan yang dialami Frankie. Ia juga menceritakan pada seorang teman yang bernama Jonah bahwa Frankie merasa ada seseorang di rumahnya. Saat bercerita, Jonah pun melihat sendiri ada seseorang yang berdiri di antara para pengunjung, dan setiap kali penglihatannya teralihkan, orang itu semakin mendekat. Tak lama kemudian teman-temannya ini pergi. Sementara Frankie diajak oleh Molly, yaitu salah satu temannya juga, supaya tetap di sana menemaninya. Molly memberikan sebuah pil untuk menghilangkan masalah yang dialami Frankie. Setelah meminum pilnya, si Frankie pun ikut joget bersama Molly. Tapi lama-kelamaan Frankie merasa pusing. Dia merasa ingin muntah, lalu pergilah Frankie ke toilet untuk cuci muka. Saat itu suara orang ramai di luar masih terdengar sampai ke toilet. Hingga tiba-tiba lampu mati dan suara orang-orang itu tiba-tiba juga ikut sunyi. Frankie lalu kembali ke lantai dasar dan menemukan Molly sedang ketakutan karena menyadari kalau orang-orang di sekitarnya semuanya tewas serentak. Dari kejauhan tiba-tiba ada seseorang di sana. Frankie dan Molly langsung berlari untuk bersembunyi. Tapi entah kenapa orang itu selalu ada dimanapun. Molly masuk ke sebuah ruangan sementara Frankie dibiarkan di luar. Ketika Frankie masuk, Molly sudah tewas di hadapannya di tangan sebuah manekin baju. Setelah itu polisi datang untuk memeriksa TKP. Frankie mengatakan pada polisi itu kalau Molly dihabisi oleh sebuah manekin. Namun orang mana yang mau percaya benda mati bisa menghabisi nyawa orang, sampai polisi pun menganggap Frankie gila. Bukan hanya polisi, bahkan teman-temannya pun tidak percaya pada Frankie. Waktu itu Jonah pergi lebih dulu karena ada urusan. Namun di tengah jalan dia tidak menyangka bakal diteror psikopat manekin ini, dan yang membuat dia aneh kenapa manekin ini bisa ada di segala arah. Bahkan Jonah menyaksikan sendiri bagaimana manekin itu menghabisi nyawa orang dengan cepat, namun beruntung Jonah tidak dicelakai. Sejak saat itu Jonah pun akhirnya mulai percaya cerita Frankie. Sementara Frankie di rumah masih memikirkan kejadian-kejadian yang menimpanya, beruntung ada Steve yang baik padanya. Dia rela mengambil cuti kuliah selama beberapa hari untuk menemaninya. Walaupun Steve masih belum percaya dengan cerita Frankie, namun kali ini Jonah bilang padanya kalau dia sudah melihat manekin itu. Keduanya berbicara soal manekin dan Jonah menemukan sebuah postingan salah satu akun yang mengaku pernah diikuti oleh sebuah manekin.
Dalam video itu dia mengatakan kalau dia sangat lelah diikuti oleh manekin pembunuh. Manekin ini selalu ada di mana saja saat wanita ini menjauh kemanapun manekin ini pasti menemukannya. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi karena orang-orang tidak percaya padanya. Sebelum video berakhir dia memperingatkan kalau di antara kalian ada yang diikuti perempuan ini menjelaskan kelemahannya. Makanya segera dia pun mengakhiri video itu karena perempuan itu keburu dihabisi oleh manekin. Semua teman-teman Franky melihat video itu, namun mereka penasaran kalau diikuti manekin itu jangan apa. Namun walaupun mereka melihat video itu mereka masih belum bisa percaya. Franky menceritakan kepada mereka kalau yang diceritakan perempuan tadi sama persis seperti yang Jonah dan Franky alami. Namun mereka tetap tidak percaya sampai Franky membuka tirai jendela dan menunjukkan kalau manekin itu ada di luar mengawasi mereka. Semua teman-temannya akhirnya melihat sendiri wujud manekin itu. Ketika mereka berpaling sebentar manekin itu selalu mendekat dan terus mendekat sampai mereka tidak menyadari kalau manekin itu tiba-tiba ada di belakang mereka. Ketika Steve datang manekin itu tiba-tiba hilang setelah melihat wujudnya. Ada beberapa temannya yang percaya ada juga yang bersifat logis yang percaya kalau di balik menghilangnya manekin itu pasti ada trik tersembunyi. Jonah kemudian membuka kembali postingan perempuan yang diikuti manekin itu dan berkomentar di dalamnya kalau dia dan rekan-rekannya juga sama diikuti oleh manekin. Lalu Jonah pun meminta tolong kepada siapa saja cara menghadapi manekin ini. Sampai di sini manekin itu mulai meneror, dimulai dari salah satu teman Franky yang bernama Louis. Waktu itu dia sedang berenang di kolam renang sendirian. Dia tidak menyadari kalau hidupnya dalam bahaya sampai manekin itu pun menunjukkan dirinya dan langsung menghabisinya dengan cara ditenggelamkan. Setelah Louis tewas beberapa temannya mulai ketakutan termasuk Drake dan Madison. Mereka menyediakan pistol untuk jaga-jaga kalau manekin itu datang. Jonah lalu membuka laptopnya dan mendapat pesan dari orang yang tidak dikenal yang mengatakan kalau dia dapat membantu masalahnya. Orang yang berbicara dengan Jonah dapat menghentikan teror manekin itu sehingga dia butuh semua orang yang tahu soal manekin itu untuk berkumpul. Kemudian Jonah menyuruh Franky untuk mengabarkan pada semua teman-temannya untuk berkumpul di rumah Franky. Segera Franky menelepon satu persatu temannya untuk segera berkumpul termasuk Jonah menelepon Drake supaya Drake sekaligus membawa Madison untuk bertemu di rumah Franky. Namun karena Drake sudah muak dengan manekin dia mengatakan kalau dirinya dan Madison akan baik-baik saja saat sebelum Madison jatuh dari lantai atas di hadapannya oleh manekin itu. Setelah dari Madison teman Franky yang lain bernama Isabel mulai diteror oleh manekin itu. Saat dia akan ke rumah Franky, Lucy temannya yang lain kebetulan dekat dengan Isabel. Dia berusaha menelpon Isabel tapi tidak diangkat. Lucy melihat Isabel di sana sedang berdiri kaku padahal HP-nya sedang berdering. Ternyata ketika didekati ternyata Isabel sudah jadi korban psikopat manekin. Kemudian di rumah Franky saat teman-temannya yang selamat berkumpul tiba-tiba Drake datang sambil menunjukkan pada Franky bahwa asal-muasal masalah ini semuanya berasal dari Franky. Drake kesal karena pacarnya Madison sudah jadi korban manekin. Drake mengatakan seharusnya Franky yang harus tewas duluan karena dia yang pertama melihatnya. Mendengar itu Franky setuju, padahal manekin itu bisa saja menghabisi nyawanya kapanpun, namun sampai sekarang Franky masih belum tersentuh. Lalu kemudian Franky teringat dengan video perempuan itu. Franky membuat teori kalau sebenarnya ia dijadikan alat oleh manekin itu supaya orang-orang bisa melihatnya. Itulah sebabnya ia masih selamat. Di waktu yang bersamaan datanglah Steve. Ia tidak suka mereka di sana membahas manekin terus-menerus. Dia cemburu karena belakangan ini Franky dan Jonah sering bersama. Melihat tingkah laku Steve, Franky malah merasa tidak mengenal Steve yang biasanya. Karena obrolan itu mereka tidak sadar kalau saat itu manekin itu ada di sana. Beruntung Lucy melihatnya dari jendela sehingga sempat memberitahu Franky dan yang lainnya. Akan tetapi Steve yang sudah muak dengan obrolan soal manekin langsung mendatangi manekin itu dan menghadapinya. Dia bermaksud ingin membuktikan pada Franky dan yang lainnya kalau ini hanyalah manekin biasa. Sambil mengetuk kepala manekin itu jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kata Steve. Tapi tiba-tiba Steve mulai merasa seperti tercekik. Ini membuat yang lain panik, namun hal itu hanya lelucon saja. Melihat Steve baik-baik saja mereka pun heran biasanya manekin ini selalu menghilang ketika berpaling. Ternyata penyebab manekin itu tidak menghilang karena Lucy sedang menatapnya. Sekarang mereka pun tahu kalau manekin ini hanya bergerak saat mereka tidak melihatnya.
Akhirnya mereka pun mengambil tindakan untuk memindahkan manekinnya dan bergantian begadang untuk menjaga manekin itu dengan cara ditatap. Saat itu giliran Drake yang berjaga, namun karena lelah terus-menerus menatap manekin, Drake mulai mengantuk. Tiba-tiba sebuah api menyala membakar manekin itu yang sengaja dibakar oleh Steve. Steve mengira dengan membakar manekin itu semua masalah selesai. Semua orang tidak menyangka kalau Steve akan seberani itu membakarnya. Selagi Steve berbicara dengan Frankie yang khawatir supaya manekin itu tidak menghilang, yang lainnya berusaha untuk tidak berpaling dari manekin itu sampai manekin itu habis terbakar. Namun ketika manekin itu sudah mulai meleleh, tiba-tiba ada sebuah petir menyambar manekin itu yang membuat semuanya berpaling. Manekin itu pun hilang karena petir tadi. Frankie dan yang lainnya harus kembali mendapatkan manekin itu. Steve yang merasa puas telah membakar manekinnya lalu masuk ke dalam rumah. Namun tidak menyangka kalau manekin itu membalas langsung perbuatannya. Frankie dan teman-temannya mencari keberadaan manekin itu mengingat mereka sudah tahu kelemahannya. Namun manekin itu tidak bodoh, manekin itu tidak muncul dimanapun. Kemudian manekin itu sengaja memutus aliran listrik dan mulai meneror mereka. Karena tersisa 4 orang, mereka dibagi 2 tim. Pertama, Drake dan Jonah dengan bermodalkan senter dari HP keduanya pergi ke basement untuk mencari sikring yang terbakar supaya listriknya kembali menyala. Sementara Frankie dan Lucy bersiaga sambil cari keberadaan manekin itu. Jonah menemukan sikringnya lalu menyalakan kembali lampunya. Akan tetapi ketika Drake yang posisinya di belakang Jonah tidak menyadari manekin itu di belakangnya. Namun saat semua orang melihat dan ingin memberitahu Drake, semuanya sudah terlambat. Akhirnya Drake pun jadi korban berikutnya. Tak lama kemudian sebuah bel berbunyi. Ketika dibuka, dia adalah si kakek buta yang tahu soal cara menghentikan manekinnya. Kakek ini bernama Victor. Dia mengaku kalau manekin itu telah menyiksanya selama 30 tahun. Sebelumnya Victor pernah menangkap manekin itu dan sekarang dengan percaya diri Victor mengatakan kalau dia bisa menangkapnya lagi. Dulu semua keluarga Victor meninggal dihabisi oleh psikopat manekin ini. Beruntung Victor tidak bisa melihat sehingga sampai sekarang dia bisa lolos. Namun walaupun dia tidak bisa melihat, Victor bisa merasakan kehadirannya. Sambil mengobrol terlihat Victor menikmati kopinya sampai dia pun meminta diisi lagi gelasnya pada Frankie. Frankie pun pergi ke dapur untuk mengambil kopi itu. Tak lama kemudian Jonah juga haus dan dia pergi ke dapur yang juga meninggalkan Lucy dan Victor di sana. Di dapur ketika Frankie sedang membuat kopi, tak sengaja dia pun melihat manekin itu di luar. Frankie menyuruh Jonah untuk memanggil Victor. Namun ketika Jonah tiba untuk memberitahu Victor, ternyata Victor sedang menghabisi Lucy. Karena tidak sempat mengelak, Jonah pun jadi korban Victor berikutnya. Tinggal giliran Frankie, satu-satunya orang yang tersisa yang mengetahui soal manekin. Sementara Frankie yang masih menatap manekin itu tidak tahu apa yang terjadi pada Jonah dan Lucy. Dia tetap menatap manekin itu supaya tidak hilang lagi. Victor mendekati Frankie sambil mengatakan jangan berpaling dari manekinnya. Namun ketika Victor akan menghabisi Frankie, beruntung Frankie melihat dari pantulan kaca dan berhasil menghindar. Frankie sudah salah menilai Victor karena tujuan Victor ke sana untuk menghentikan rantai pembunuhan ini, tapi harus mengorbankan orang-orang yang sudah melihat manekin itu. Victor berkata Frankie sudah dikutuk. Dia adalah satu-satunya orang terakhir yang tahu soal manekin, makanya Victor ingin menghabisinya. Karena kekuatan manekin itu akan hilang apabila semua orang yang melihatnya juga meninggal. Kini Frankie harus berjuang melawan Victor dan menghindari dari teror manekin. Selain si kakek Victor ini tangguh, dia juga mempunyai indera pendengaran yang luar biasa sehingga Frankie tidak bisa bersembunyi. Untungnya Jonah masih hidup dan berhasil menolong Frankie. Melihat luka yang dialami Jonah sangat serius, Frankie harus membawanya ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba di belakangnya muncul manekin, dia hanya berdiri mematung di sana. Frankie buru-buru meninggalkannya karena harus segera membawa Jonah ke rumah sakit. Sayangnya di tengah jalan Jonah tidak kuat lagi dan akhirnya dia pun tewas. Frankie tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menutaskan manekin itu. Dia kembali ke kamar mandi dengan membawa tongkat. Frankie terkejut melihat manekin itu masih ada di sana. Frankie bingung dengan manekin ini, entah apa mungkin teror atau bukan karena dia muncul di tempat yang tidak tepat di depan cermin besar sehingga manekin ini menatap dirinya sendiri dan tidak bisa menghilang. Frankie akhirnya bisa tenang, namun dia harus kehilangan teman-temannya. Di akhir cerita, Frankie membuang jauh-jauh manekin itu di dalam sebuah peti dan kacanya entah dikirim kemana. Namun ketika petugas logistiknya tak sengaja memecahkan peti itu, akhirnya membuat manekin itu pun bebas kembali.
Petualangan psikopat manekin itu pun kembali dimulai, dan film pun selesai.